Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi APBD dan usaha peningkatan penerimaan daerah yang beranggotakan Cindy Fortuna Hingis NIM 235, Alif Muhammad Sodikin NIM 244, Nanda Pristilia NIM 251, Ulfa Widianan NIM 254 dengan subbab yang pertama pengertian APBD, yang kedua pendapatan daerah, yang ketiga belanja negara, yang keempat fungsi APBD, yang kelima fungsi penerimaan daerah, yang keenam kebijakan APBD, dan yang terakhir upaya peningkatan penerimaan daerah. Adalah pengertian APBD. Pengertian anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sedangkan fungsinya yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan daerah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti jasa giro, pendapatan bunga, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa. Yang kedua adalah dana perimbangan, yaitu berupa dana bagi hasil dari pajak kehutanan, pertambangan umum, perikanan pertambangan, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana alokasi umum yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri, dana alokasi khusus yang bersumber dari luar poin A tadi. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana hibah, dana darurat, dana penyusuan, dan dana otsus, bantuan dari daerah yang lebih atas provinsi atau daerah lain. PAD yaitu pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi itu sendiri dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyelesaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yaitu dana bantuan pusat kepada daerah yang tetap ada setiap tahun walaupun besarannya berubah-ubah. Dana perimbangan dari bagi hasil dan DAU bersifat block grant, yaitu daerah diberi kebebasan untuk menetapkan peruntukannya sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Sedangkan DAC bersifat spesifik grant, yaitu daerah tidak boleh menetapkan peruntukannya karena telah ditetapkan oleh pusat terlebih dahulu, walaupun awalnya berasal dari usulan daerah. Daerah memperoleh penerimaan pembiayaan dari yang pertama, selisih lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat, penerimaan pinjaman daerah. Yang kelima, penerimaan kembali pinjaman. Yang terakhir, penerimaan piutang daerah. Saya Alif Muhammad Sodikin, NIM akhir 244. Saya akan membahas tentang subbab belanja negara dan fungsi APBD. Belanja negara, setiap tahun kebutuhan pemerintah dan masyarakat selalu meningkat. Konsekuensinya, besar dana yang diperlukan untuk belanja daerah pun selalu meningkat. Pada akhirnya, besaran belanja bergantung pada kemampuan pendapatan daerah. Dalam hal ini, belanja merupakan pengeluaran untuk membiayai berbagai urusan.
Yang pertama yaitu urusan wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan, pembangunan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah urusan pilihan, yaitu seperti pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan, dan lain-lain. Selanjutnya ada belanja daerah yang dikelompokkan menjadi 9 kelompok belanja dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil atau bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan selanjutnya belanja langsung yang kedua, yang seperti belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal. Dalam hal itu juga ada belanja rutin. Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan aktivitas pemerintahan sehari-hari, pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan utang, dan lain-lain. Pengeluaran rutin pemerintah memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi untuk produktivitas. Pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Selanjutnya ada juga belanja modal. Adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan, belanja modal mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya. Ada juga belanja pembangunan yang dikutip dari jurnal Ikhwan pada tahun 1997 mendefinisikan belanja pembangunan sebagai berikut, yaitu belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang non-konsumtif berbentuk investasi, proyek-proyek, baik berbentuk proyek fisik maupun non-fisik. Sedangkan menurut Baswir tahun 1997 juga, belanja pembangunan adalah sebagai pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi yang diajukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Dari pengertian berikut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan adalah suatu pengeluaran pemerintah daerah yang pada satu periode anggaran berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintahan pusat. Dalam sistem keuangan APBD berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otoritas, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan dasar keuangan daerah dalam menetapkan besaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Artinya, APBD berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan yang pasti disediakan dananya pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Artinya, APBD berfungsi untuk dijadikan tolak ukur kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang direncanakan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Artinya, APBD berfungsi untuk mengarahkan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam memajukan perekonomian daerah. Yang kelima, fungsi distribusi. Distribusi artinya APBD berfungsi untuk membagikan sumber daya yang memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan. Yang keenam yaitu fungsi stabilisasi. Artinya APBD berfungsi untuk memelihara dan menciptakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Setiap tahun anggaran APBD ditetapkan dengan peraturan daerah yang berlaku untuk tahun anggaran yang bersangkutan, yaitu dalam contohnya Januari sampai Desember. Dalam garis besarnya, siklus APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rancangan APBD. Yang kedua, pembahasan RAP APBD.
Yang ketiga, penetapan RAPBD menjadi APBD. Yang keempat, pelaksanaan APBD. Yang kelima, perubahan APBD jika perlu. Yang keenam, pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang ketujuh, perhitungan pertanggungjawaban APBD. Pristilia NIM 251 akan menjelaskan tentang sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah dibagi menjadi 1 pendapatan daerah, 2 pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari 1 PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor. Yang kedua yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi dana perimbangan yang terdiri atas 1. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Perencanaan dana perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi daerah. Yang kedua yaitu dana alokasi umum. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kepastian fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah. Jumlah gaji PNS daerah adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Proporsi DAU antara daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan imbangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Dana alokasi umum atau DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota. Bobot daerah provinsi maupun kabupaten atau kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Dalam hal celah fiskal negatif, maka jumlah dana alokasi umum yang diterima daerah adalah sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya. Dan daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif
dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar dan tidak menerima dana alokasi umum. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan setiap bulan, masing-masing sebesar 1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Besaran dana alokasi khusus setiap tahun dalam APBN dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemerintah menetapkan kriteria dana alokasi umum yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria kritis, dan kriteria teknis. Pertama, kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Kedua, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Ketiga, kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis. Daerah penerima dana alokasi umum wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi dana alokasi khusus. Dana pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Yang selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan, yang terdiri dari yang pertama yaitu hibah. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan secara politis yang dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Hibah dituangkan dalam satu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah atau pemerintah selaku pihak yang menerus hibahkan kepada daerah. Yang kedua yaitu dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa lainnya. Yang kedua, pembiayaan. Pembiayaan bersumber dari 1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. 2. Penerimaan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Bersumber dari pemerintah yang diberikan melalui Menteri Keuangan. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri pemerintah yang diteruskan kepada daerah. Yang kedua, pemerintah daerah lain. Yang tiga, lembaga keuangan bank. Yang keempat, lembaga keuangan bukan bank. Dan yang kelima, masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah diterbitkan melalui pasar modal. Yang ketiga yaitu dana cadangan daerah. Dan yang terakhir adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan APBD. Kebijakan Umum Anggaran atau KUA menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan operasional anggaran berkaitan dengan sumber daya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, KUA mencangkup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya umum seperti yang pertama, gambaran kondisi ekonomi makro, termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Yang kedua, asumsi dasar rancangan APBD tahun anggaran termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. Yang ketiga,
Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran serta strategi pencapaiannya. Selanjutnya, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Widyantasya Jo Aryani, NIM akhir 254. Di sini saya akan menjelaskan upaya peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu model keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan asli daerah meliputi A. Pajak daerah, B. Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Yang ketiga C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah lain yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Yang kedua yaitu pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintahan pusat atau daerah otonom lain dalam rangka penimbangan keuangan, yang meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Poin selanjutnya yaitu nomor 3, lain-lain pendapatan daerah sah, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana desa. Menurut Zoher, adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dimana akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi perlu dilakukan meliputi antara lain: yang pertama, yaitu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Yang ketiga, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. Yang keempat, memperluas tax base pajak daerah atau perluasan basis pemajakan. Yang kelima,
mengidentifikasi misi dan mandat organisasi. Yang keenam, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah. Demikian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam review jurnal ini, kelompok kami mengambil judul analisis pengaruh struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Jawa Timur. Jurnalnya yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 2 halaman 493 sampai 510. Tahun September 2017. Penulisnya yaitu Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, dan Ibrahim Ingga. Reviewer di sini yaitu Cindy Fortuna Hingis, Alif Muhammad Sodikin, Nanda Pristilia, dan Ulfa Widiantasya Jau Aryani. Tanggal 9 Mei 2021. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini menguji analisis struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Jawa Timur. Variabel dependennya yaitu kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dan variabel independen yaitu struktur APBD. Metode penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan uji statistik. Hasil penelitiannya yaitu hasil analisis Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 memiliki total pendapatan 5.950.572.000. Hal ini terdiri dari PAD yang cukup dominan yaitu 3.886.986.000 dan tingkat DAU yaitu 1.111.478.000 dan DAK yaitu 18.000.000. Selain itu, masih ada lagi pendapatan dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar 733,154. Jika ditotal maka dana perimbangan berjumlah 1.869.633.000 pendapatan. Terbesar tetap berasal dari pajak daerah yang berjumlah 3.267.125.000. Dengan selisih antara PAD dan DAU ini dapat disimpulkan Jawa Timur tidak terlalu tergantung dari dana perimbangan, namun dengan belanja tidak langsung yang berjumlah 3.843.133.000 sehingga mengakibatkan perbandingan defisit antara pendapatan dan belanja sebesar negatif 363.484.000. Potensi tumbuhnya perekonomian Jawa Timur pada tahun 2016 mendatang diprediksi berada pada kisaran 5,8% hingga 6,2% atau lebih tinggi 0,5% sampai 1% dibanding dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kelebihan dari jurnal ini yaitu penjelasan lumayan cukup jelas tentang PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Jawa Timur karena disertai tabel-tabel untuk memperkuat penjelasan. Kekurangan dari jurnal ini menurut kelompok kami adalah peneliti tidak menyebutkan metode yang diambil dari penelitian, lalu tidak dijelaskan bagaimana pengambilan data itu diperoleh. Kesimpulannya yaitu peneliti ini menguji analisis struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, PAD terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota Jawa Timur adalah tidak signifikan dengan T-statistik sebesar 1.747 kurang dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah negatif yaitu sebesar negatif 0,392 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap kinerja keuangan daerah adalah negatif. Yang kedua, PAD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan dengan statistik sebesar 2,247 kurang dari 1,96.
Nilai original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar 0,115 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Yang ketiga, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah signifikan dengan statistik sebesar 2,418 lebih dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah negatif, yaitu sebesar 0,125 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah positif. Yang keempat, dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan dengan T statistik sebesar 0,285 kurang dari 1,6. Nilai original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar 0,028 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Yang kelima, yaitu belanja rutin terhadap kinerja keuangan adalah signifikan dengan statistik sebesar 2,663 lebih dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar 0,008 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja rutin terhadap kinerja keuangan adalah positif. Yang keenam, belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan dengan T statistik sebesar 1,528 kurang dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif, yaitu sebesar 0,351 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Yang ketujuh, belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan adalah tidak signifikan dengan tes statistik sebesar 0,729 kurang dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah negatif, yaitu sebesar negatif 0,078 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan adalah negatif. Yang kedelapan, yaitu belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan T statistik sebesar 2,759 lebih dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah negatif, yaitu sebesar 0,115 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Yang terakhir, yang ke-9, kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan T statistik sebesar 2,779 lebih dari 1,96. Nilai original sample estimate adalah negatif, yaitu sebesar 0,169 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.